kalau kita melihat bahwa Salafi ini dia membahayakan karena menolak beberapa ajaran atau beberapa aturan di Indonesia. Nah, saya contohkan misalnya mereka tidak mau hormat bendera. Antum dulu berarti tidak hormat bendera ya? Ya, Dulu tidak hormat tidak bendera. hormat bendera. Okay. Karena itu dianggap itu togut. Nah, apa itu togut itu apa? Togut itu hukum selain hukum Allah. Karena orang-orang ini kan sering bilang togut. Jadi togut ini hukum selain dari hukum Allah. Hukum Allah. Jadi kalau hormat bendera itu termasuk togut berarti? Iya, jadi mereka menganggap begini, kalau hormat bendera itu sama dengan menyembah merah putih itu. Oh begitu. Jadi sehingga kalau hormat bendera sama dengan menyembah. Jadi karena sama dengan beribadah. Berarti sama dengan beribadah kepada selain Allah. Nah, jadi sehingga memang tidak bisa hormat bendera. Iya, jadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di cuplikan video tadi, seseorang yang mengaku mantan Salafi memberikan statement bahwa Salafi ini bisa membahayakan karena menolak beberapa ajaran atau aturan di Indonesia. Misalnya, mereka tidak mau hormat bendera. Dia dulu sebagai Salafi, konon katanya tidak hormat bendera juga, karena dianggap itu togut. Apa itu togut? Togut adalah hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau hormat bendera dianggap termasuk togut, berarti mereka menganggap hormat bendera itu sama dengan menyembah merah putih. Untuk menepis fitnah ini, pada video yang kita bagikan kali ini, coba kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Mujiman Dai Muhammadiyah. Kita simak sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kata Nabi, fa in usiba Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid meninggal, bendera peperangan dipegang oleh Ja'far. Maka akhirnya bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ja'far berperang. Fa qutiyat yaduhul yumna. Maka kemudian tangan kanannya terputus. Maka dia pegang bendera dengan tangan kiri. Kemudian fa qutiyat yaduhul yusra. Kemudian tangan kirinya terputus, dia fadammahu fahtadanahu bi adudaihi. Maka dia pun memegang bendera dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya dia terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalil bahwasanya sejak dahulu bendera merupakan lambang negara. Bendera merupakan lambang negara. Dalam setiap peperangan Rasulullah SAW kasih bendera kepada para sahabat. Bendera tersebut tidak boleh jatuh. Karena kalau jatuh berarti pasukan akan kalah. Mental pasukan jatuh dan menunjukkan tidak bisa membela benderanya. Jadi sejak dahulu bendera merupakan simbol negara. Sejak zaman Nabi SAW. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib berusaha megang bendera tersebut. Dengan tangan kanan tidak bisa, tangan kiri tidak bisa, pegang dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya terbunuh. Maka pendapat yang kuat Allah alam bisawab, tidak mengapa kita hormat bendera. Karena bendera tersebut bukan bendera yang kita hargai, dia hanyalah benda mati ya. Tidak sampai pada derajat mengatakan hormat bendera adalah kesyirikan, enggak benar ya. Sebagaimana Anda kalau misalnya KTP Anda dirobek-robek sama orang ya, atau dihina-hina sama orang, diinjek-injek, Anda kan tersinggung, itu lambang dari Anda. Bukan karena KTP-nya bernilai, tidak ada nilainya ya. Tetapi karena dia lambang dari diri Anda. Sama, bendera juga tidak boleh dihina. Karena dia lambang daripada negara. Negara kita bisa tegak dengan perjuangan kaum muslimin melawan penjajah yang notabene-nya kafir. Negara kita bisa tegak dengan takbir ya, dengan perjuangan para pahlawan yang rata-rata adalah orang-orang apa? Islam ya. Oleh negara ini harus kita jaga, tidak boleh diganggu oleh negara lain. Bendera kita harus kita hormati. Maksud saya nyampaikan ini kenapa? Karena sebagian orang berlebih-lebihan sehingga mengatakan kalau orang hormat bendera syirik. Tidak demikian. Tidak demikian ya. Dan waktu antum hormat bendera, apakah antum meyakini bendera tersebut sesuatu yang tidak? Kita tidak meyakini bendera tersebut suatu makhluk yang sangat hebat. Enggak, kita tahu itu hanya sekedar lambang apa? Lambang negara. Tidak ada perasaan seakan-akan kita ibadah kepada bendera tersebut.
Saya ingat saya dulu waktu saya sekolah sering hormat bendera, saya tidak pernah punya perasaan seperti itu. Iya atau tidak? Tidak. Tapi sekadar ini hanya sekedar lambang negara, ya kita hormat, ya. Karena inilah hasil perjuangan para pahlawan kita. Terkait hukum hormat bendera. Untuk hormat bendera, sebenarnya di Tarjih Muhammadiyah sudah ada fatwanya terkait hormat bendera. Kalau tadi pertanyaannya apakah hormat bendera itu syirik, harus dipilah mana itu ibadah dan mana itu muamalah duniawiyah. Dalam masalah ibadah, tentu ibadah itu hanya kepada Allah saja. Dan tidak ada seorang pun yang pada saat hormat kepada bendera dengan niat untuk menyembah. Itu tidak ada. Pernah ada? Hormat bendera niatnya nyembah? Tidak ada. Sehingga ketika hormat kepada bendera itu tidak termasuk bagian li ta'abbuti, tidak termasuk bagian dari menyembah atau ibadah. Tapi di situ termasuk bagian muamalah atau ihtiram untuk menghormati. Dan bendera itu adalah simbol persatuan. Bendera itu adalah simbol persatuan. Maka ketika kita hormat bendera, maka itu kita mencintai persatuan. Sehingga tidak masalah bagi kita ketika kita hormat bendera, karena di situ bukan sebagai bentuk menyembah, bukan sebagai bentuk ibadah, tapi di situ adalah sebagai muamalah. Itu adalah muamalah, itu adalah adat istiadat yang ada di sekitar kita. Dan prinsip dalam masalah muamalah itu selama tidak dilarang boleh. Dan bendera ini sudah ada sejak zaman Nabi, dan tidak ada hadis dari Nabi yang melarang kita hormat bendera, karena bendera sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bendera sudah ada di zaman Nabi dan Nabi mendiamkan, wasakataan asya rahmatan lakum. Ketika Nabi mendiamkan sesuatu, tidak membahasnya, maka itu rahmat bagi kita. Artinya apa? Silahkan saja kalau mau menghormati bendera. Dan di zaman Nabi juga bendera ini termasuk salah satu hal yang sangat diperhatikan. Dalam peperangan-peperangan diusahakan bendera itu tidak jatuh, tidak tumbang, karena itu adalah simbol semangat pasukan, simbol bagaimana nyali dari para tentara, para prajurit itu masih kuat. Itu simbolnya adalah pada bendera. Kalau benderanya tumbang, maka nyali umat menjadi, nyali tentara menjadi ciut. Apalagi kalau kemudian sudah benderanya diganti putih, itu sudah menyerah. Jadi ini adalah bendera ini simbol persatuan. Silahkan hormat bendera, silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kita sebagai bagian dari warga negeri ini sudah sepantasnya kalau kita taat kepada para pemimpin kita. Innamat ta'atu fil ma'ruf, dan taat itu dalam perkara yang baik. Maka dalam perkara yang baik silahkan kita taat. Kita hanya boleh tidak taat jika kita disuruh maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Mujiman bahwa tuduhan mereka yang mengaku mantan salafi tidak benar. Terkait dengan hukum hormat bendera, sebenarnya dalam Tarjih Muhammadiyah sudah ada fatwa yang membahas hal ini. Jika pertanyaannya adalah apakah hormat bendera itu termasuk syirik, kita perlu memahami dan memisahkan antara apa yang termasuk dalam ibadah dan apa yang termasuk dalam muamalah duniawiyah. Dalam konteks ibadah, jelas bahwa ibadah hanya boleh dilakukan kepada Allah semata. Tidak ada seorang pun yang ketika melakukan hormat kepada bendera memiliki niat untuk menyembah bendera tersebut. Tidak pernah ada orang yang bermaksud menyembah ketika mereka menghormati bendera. Oleh karena itu, tindakan hormat kepada bendera tidak termasuk dalam kategori ibadah atau penyembahan. Sebaliknya, hormat bendera termasuk dalam kategori muamalah atau ihtiram, yang artinya adalah tindakan penghormatan. Bendera sendiri adalah simbol persatuan. Ketika kita menghormati bendera, pada dasarnya kita sedang menunjukkan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, tidak ada masalah jika kita melakukan hormat bendera, karena tindakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan atau ibadah, melainkan sebagai bagian dari muamalah atau adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat kita. Prinsip dalam muamalah adalah bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat adalah boleh dilakukan.
Bendera sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun hadis yang melarang kita untuk menghormati bendera. Bendera sudah ada pada masa Nabi, dan jika Nabi mendiamkan sesuatu, itu adalah tanda rahmat bagi umatnya. Artinya, kita diperbolehkan untuk menghormati bendera. Dan di masa Nabi SAW pun bendera sudah dianggap sebagai sesuatu yang penting, terutama dalam konteks peperangan. Pada masa peperangan, bendera dianggap sebagai simbol semangat dan keberanian pasukan. Bendera yang tetap berkibar adalah tanda bahwa pasukan masih kuat dan berani. Sebaliknya, jika bendera jatuh atau bahkan diganti dengan bendera putih, itu berarti pasukan telah menyerah. Oleh karena itu, bendera menjadi simbol yang sangat penting dalam menjaga semangat dan persatuan pasukan. Dalam konteks modern, bendera tetap menjadi simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Maka, ketika kita melakukan penghormatan kepada bendera, kita sebenarnya sedang menunjukkan cinta dan komitmen kita terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada yang salah dengan menghormati bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya. Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya taat kepada pemimpin kita dalam hal-hal yang baik. Kita hanya boleh tidak taat jika diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menghormati bendera bukanlah suatu bentuk ibadah atau penyembahan, melainkan suatu bentuk penghormatan yang termasuk dalam muamalah. Ini adalah bagian dari adat istiadat dan budaya kita yang sudah ada sejak lama. Dan selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.